Dari sini, hari saya ada di melaporkan kesalahan awal ini. Jadi bersangkutan itu sudah berbeda. Kita juga berjamaah saya akan jaga di guru. Ada orang di luar sana yang dapat guru dengan teroris lahir dari jamaah yang seperti ini. Ya, jadi jangan ngomong lagi terorisme itu tidak punya agama. Terorisme punya agama dan agamanya Islam. Jadi jangan ngomong lagi terorisme itu tidak punya agama. Terorisme punya agama dan agamanya Islam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Materi pendidikan agama Islam, rahmat Islam bagi Nusantara. Untuk mempermudah pelajaran, kita bagi peta konsep. Yang pertama, teori Islam masuk ke Nusantara, strategi dakwah, perkembangan dakwah Islam di Nusantara, dan kerajaan Islam di Nusantara. Mempelajari teori Islam masuk ke Nusantara bukanlah hal yang baru lagi. Di setiap sekolah jenjang ya, baik SD, SMP, bahkan sekarang di SMA selalu mempelajari ini. Mengapa? Karena ternyata sejarah menjadikan arah masa depan suatu bangsa. Nah, berikut teori masuk Islam ke Nusantara yang paling populer yang dipelajari. Ada 3 teori populer masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang dibawa oleh orang Gujarat. Pelopornya adalah Profesor Dr. Christian Snodgrass. Beliau adalah orientalis barat yang menurut pengakuan beliau berpura-pura masuk Islam yang bernama Abdul Ghaffar, dan statement beliau dijadikan rujukan dalam sejarah Nusantara. Dan masih banyak lagi buku-buku berdasarkan sejarah Nusantara yang ditulis oleh orang-orang orientalis barat, terutama ilmuwan sejarah dari orang-orang Belanda. Nah, ini yang dipakai di sekolah buku-buku sejarah. Snodgrass menyampaikan di dalam bukunya tidak adanya peran nilai-nilai Islam oleh bangsa Arab pada masyarakat Islam di Nusantara. Dan Snodgrass bukan orang pertama yang menyebutkan berasal dari Gujarat. Ada juga sebelumnya orientalis Belanda dari Universitas Leiden, Profesor J. Vignapel, yang menyampaikan bahwa Islam masuk ke Nusantara lewat pedagang Gujarat. Di sini beliau berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara lewat pedagang, jalur perdagangan ekonomi. Makanya ini juga dijadikan rujukan di dalam buku-buku sejarah baik di tingkat SD, SMP, dan SMA melalui jalur perdagangan, tetapi dibawa oleh orang-orang Gujarat yang sekarang di India. Bahkan orientalis lain menyampaikan, Jean-Pierre Mercute, ada kesamaan batu nisan Sultan Malikus Saleh dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik dengan yang ada di Kanbai yang berada di India. Beliau menteorikan bahwa boleh jadi nisan ini diimpor dari India atau dari orang Indonesia yang melakukan pendidikan ke sana lalu membawanya ke tanah air. Teori Pierre Mercute terkenal juga dengan teori batu nisan. Berikut penampakan batu nisan yang dianggap mirip yang ada di Kanbai. Ini Sultan Malikus Saleh nisannya dan juga Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Di dalam bukunya Nusantara Sejarah Indonesia, Bernard Flieke menyampaikan bahwa Islam masuk ke Nusantara motifnya ekonomi, bukan motif dakwah. Makanya siswa sekalian, penting bagi kita mengetahui siapa yang menyampaikan suatu statement sejarah, karena statement tersebut akan berdasarkan perspektif yang menyampaikan, berdasarkan kepentingan di kala itu. Dan teori ini sempat dijadikan rujukan pemerintah Hindia Belanda yang kala itu berkuasa di Indonesia. Teori berikutnya adalah teori Persia. Yang menyampaikan teori ini adalah Husain Jayadiningrat yang menyampaikan di abad ke-13 Islam disampaikan oleh orang Persia karena disebabkan adanya tradisi Islam di Nusantara yang identik dengan di Persia atau sekarang tuh Iran atau Syiah. Nah, berikut adalah perayaan Asyura di Tabwik Pariaman, Sumatera Selatan yang ada di Indonesia.
Teori berikutnya adalah teori Mekah. Teori ini disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang kita kenal dengan Buya Hamka, ulama berasal dari Indonesia. Berdasarkan naskah Cina kuno yang beliau sampaikan, dua catatan Cina berikut yang bercerita tentang masuk Islam ke Nusantara adalah Xin Tang Su atau catatan dinasti Tang yang menceritakan tentang delegasi orang Arab ke Asia. Kemudian Sun Fan Shi atau catatan negeri-negeri asing. Di dalam catatan itu ditemukan perkampungan Arab Muslim di Barus pada tahun 625 Masehi di pesisir pantai Sumatera. Bahkan ditemukan juga di sana nisan yang bertuliskan Syekh Rukumuddin wafat pada tahun 672 Masehi. Di kampung itu, orang-orang Arab bermukim dan telah melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi dengan jalan menikahi perempuan-perempuan lokal. Padahal kala itu Barus berada di bawah kekuasaan wilayah kerajaan Buddha Sriwijaya. Berikut penampakan nisan-nisan yang ada di sana. Teori ini sangat didukung oleh pakar sejarah dan arkeolog, karena jauh sebelum Nabi SAW menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan juga Arab melalui jalur perdagangan selatan. Karena Nusantara dijadikan sebagai tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke negeri Cina sejak abad ke-5 Masehi. Dari tiga teori tadi, ada beberapa kelemahan untuk teori Gujarat. Kelemahannya adalah karena tidak menjelaskan masa masuknya, perkembangannya, yang disebabkan oleh Samudra Pasai memiliki kerajaan pada abad ke-13 Masehi. Begitupun juga yang teori Persia pada abad ke-13. Jadi yang paling kuat di antara tiga teori itu adalah teori Mekah, yang dibuktikan dengan bukti otentik berupa naskah kuno Cina. Dan menurut sejarawan, di abad ke-7 sudah ada jalur perdagangan antara orang Arab, Nusantara, dan juga Cina sejak dahulu. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Dari pembahasan masuknya Islam ke Nusantara, dapat dipahami bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia terjadi secara periodik, tidak sekaligus. Bisa kita urai di sini. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dapat dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, dan Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, bagian tenggara, dan timur benua Asia, sehingga terjadinya interaksi dan orang-orang pribumi tertarik dengan perilaku dan akhlak-akhlak para pedagang, memiliki semangat ekonomi. Tidak hanya semangat ekonomi semata, akan tetapi ada di dalam sana semangat untuk berdakwah melalui akhlak yang mulia dengan berdagang dengan cara yang jujur. Perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi, terutama para wanita yang tertarik untuk menjadi istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Jalur yang lain melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan pesantren untuk mempelajari ilmu agama. Berikutnya tasawuf. Tasawuf ini mengajarkan indahnya Islam, ramah, tidak memandang kasta, serta mengharapkan Allah dalam meminta hajat dan meminta kesembuhan, dan ternyata hal ini mudah diterima masyarakat kala itu. Kemudian kesenian melalui pertunjukan wayang dan gong yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga. Berikutnya politik. Di Maluku, Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu, dan pengaruh politik raja
sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara kita mulai dari Pulau Sumatera. Sumatera dikenal juga sebagai Serambi Mekah, karena dari pulau inilah bermulanya Islam masuk ke Nusantara. Dalam kitab Rihlah Ilal Al-Masyriq karangan Ibnu Battuta, Abu Abdullah Ibnu Battuta, beliau menyebut Sumatera sebagai Samudra Pasai yang sangat terkenal kala itu. Penyebutan beliau adalah Samatrah. Dan kata Samatrah digunakan orang-orang Portugis kala itu di dalam peta dunia yang mereka gunakan untuk berlayar. Sampai hari ini makanya disebut sebagai Sumatera. Pada awal masuknya Islam ke Nusantara, ternyata sudah ada hubungan antara Khalifah Umayyah dengan Kerajaan Sriwijaya. Bahkan raja meminta utusan untuk mengajarkan Islam ke wilayah Nusantara. Nah, berikut kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Sumatera. Perlak adalah kerajaan yang pertama, kemudian Samudra Pasai yang sangat terkenal, kemudian Malaka, kemudian Aceh Darussalam, Palembang Darussalam. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan berkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Dengan kesopanan dan keramahan orang Arab yang berdakwah itu, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan raja dan pemimpin negeri setelah melihat kesopanan dan akhlak orang-orang Arab yang berdakwah itu pun masuk Islam pula. Masyarakat Pasai sangat giat belajar agama Islam. Malah ada dari kalangan anak raja sengaja diutus menuntut ilmu agama Islam ke Mekah. Kerajaan Islam Pasai berdiri sekitar tahun 1297 yang dikenal juga sebagai sebutan Serambi Mekah. Sekitar tahun 1440, agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel. Arya Damar yang kemudian terkenal dengan nama Aryadillah Abdillah adalah Bupati Majapahit di Palembang waktu itu. Kemudian Sunan Ampel memberi saran kepada Abdillah agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Atas rahmat dan petunjuk Allah, saran Raden Rahmat tersebut dilaksanakan oleh Aryadillah sehingga Islam di Sumatera Selatan berkembang dengan baik. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubaligh dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh pada tahun 1478. Kota Martapura di Kalimantan Selatan dikenal sebagai sebutan Serambi Mekah Kalimantan Selatan. Daerah lainnya di Kalimantan yang dimasuki agama Islam adalah Kalimantan Barat. Islam masuk ke Kalimantan Barat mula-mula di daerah Muara Sambas dan Sukadana. Dari dua daerah inilah baru tersebar ke seluruh Kalimantan Barat. Pembawa agama Islam ke daerah Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor, Malaysia, serta ulama dan mubaligh dari Palembang, Sumatera Selatan. Sultan Islam yang pertama tahun 1591 di Kalimantan Barat berkedudukan di Sukadana yaitu Panembahan Giri Kusuma. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur terutama di Kutai dilakukan oleh Dato' Ri Bandang dan Habib Hashim bin Musayyaq bin Yahya Habib Tunggang Parangan. Kemudian sejak abad ke-15 antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubaligh banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Raja-raja yang memerintah di daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang semuanya menyokong perkembangan Islam di Maluku, dan kata Maluku berdasarkan referensi Al-Quran Al-Jazirah Al-Maluk atau artinya kumpulan kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik dari Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebe.
Perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato Ri Bandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Dato Ri Bandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Kareang Toni Galo masuk Islam. Kemudian atas usul Dato Ri Bandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Jauh sebelum Raja Goa ini masuk Islam, para pedagang telah menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan banyak penduduk yang telah menganut agama Islam sebelumnya. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau diganti oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dari Goa, Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya seperti daerah Talo dan Bone. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain, pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubaligh dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok secara pelan-pelan selanjutnya tersebar pula ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubaligh dari Pasai, tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa, yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majelisnya itu, beliau mengkader beberapa orang murid. Selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo, Wali 9. Kemudian, murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga Islam berkembang dengan pesatnya. Kesimpulan bahwa di abad ke-7 masuknya Islam ke Nusantara dengan bukti yang otentik. Di abad ke-13 terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara berkembang begitu pesat yang dipelopori oleh orang-orang yang berakhlak mulia dan yang pasti bukan berakhlak teroris. Sebagaimana tema kita, Islam rahmat bagi Nusantara. Semoga pelajaran kita pada hari ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang masa lalu kita yang memiliki spirit perjuangan dakwah Islam menuju rahmat lil alamin. Berikut nama-nama kerajaan di Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Semoga bermanfaat. Syukran kasir. Arigato gozaimasu sarange. Kansahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.